Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. bertemu kembali di channel YouTube Niko Malasari. Di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Tafsir Ahkam dengan dosen pengampu Dr. Alibudin Alijaya. Dan di sini saya menghadirkan salah seorang narasumber, Bapak Asep Saifuddin. Nanti beliau juga akan sedikit membahas tentang pernikahan dalam hal berpoligami. Sebelumnya saya akan mengulas tentang pernikahan, bahwa seperti yang sudah kita ketahui bersama, pernikahan adalah salah satu institusi penting dalam Islam dan juga memiliki hukum dan syarat-syarat yang jelas, seperti yang dijelaskan oleh salah satu hadis yang berbunyi, "Idza tajawwal jal abdu faqadis takmala nisfadaini falyataqi walahang finas fil bakoya," yang artinya, jika seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Untuk itu, maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang tersisa tersebut. Pernikahan bukanlah hanya tentang memenuhi kebutuhan biologi saja, tetapi juga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta sebagai bentuk ibadah dan penyempurna agama. Lalu apa sih syarat dan hukum dalam pernikahan? Sudah tentu ada. Dan syaratnya yakni dalam pernikahan itu harus ada ijab kabul, ada saksi, ada wali nikah, dan juga ada mahar. Kemudian apa saja hak dan kewajiban suami yang sudah pasti suami mempunyai hak untuk mencari nafkah. Dan kewajiban dalam mencari nafkah tersebut tentu harus diberikan sepenuhnya kepada istri. Serta suami juga mempunyai kewajiban melindungi keluarga dan membimbing keluarganya. Ada juga apa sih yang menjadi hak dan kewajiban seorang istri? Di sini istri berhak menerima nafkah yang sudah pasti nafkah dari seorang suami. Dan kewajiban seorang istri yaitu yang pertama, salah satunya harus taat kepada suami, taat kepada perintahnya. Tentunya perintah yang baik-baik, perintah yang positif, serta wajib mengurus rumah tangganya dengan baik. Nah, di sini saya juga mau sedikit meminta pendapat kepada seorang narasumber yang sudah hadir di sini. Pak, saya ingin bertanya, dalam pernikahan itu ada istilah poligami. Iya, betul. Emang dalam hukum Islamnya poligami itu boleh ya? Kalau menurut hukum Islam ya boleh aja. Yang penting satu, ada keberanian dari seorang suami. Keberanian, contohnya Pak? Ya untuk menghadapi perang dunia ketiga. Perang dunia Ya, ketiga. itu. Salah satunya itu. Contohnya? Ya, kalau emang pasti istri tua pasti kalau udah mendengar ataupun mengetahui bahwa suaminya menikah lagi, pasti itu akan ada pertempuran, Bu. Gitu. Itu salah satunya. Terus? Yang kedua, ya harus adil. Adil. Ya adil dalam materi, terus waktu, gilir, itu harus. Masalahnya apa? Kalau salah satunya tidak dicukupi, maka itu dosa masuknya. Menurut saya, orang awam ya. Jadi makanya saya nggak pernah poligami, Bu. Takut dosa, takut perang dunia ketiga, gitu aja, Bu. Dan yang terpenting dalam hal berpoligami itu menurut Islam diperbolehkan. Ya boleh. Syarat, tapi kan harus ada syaratnya apa ya? Ya, ke satu ya. Izin ya. Izin. Yang Ya itu ya. izin Izin dari dari istri tua ya. Kalau misalkan tidak ada izin dari istri tua, berarti pernikahan tersebut menurut Islam tidak sah ya Pak ya? Tidak sah. Karena harus ada tanda tangan di atas materai, misalkan ada pernyataan, tapi harus ada alasannya dong. Kenapa si suami tersebut bisa-bisanya berpoligami ya? Alasan yang pertama, mungkin si perempuan tersebut sudah tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga dia bisa mengizinkan suaminya untuk melakukan berpoligami. Kembali lagi, seorang suaminya harus bersikap adil gitu ya Pak ya? Iya adil. Terus keberaniannya harus penuh juga seorang suaminya. Ya,
menghadapi masalah-masalah yang akan datang ya. Karena 1001 perempuan yang bisa menerima kehadiran seorang perempuan pihak ketiga ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak, mungkin itu saja Ya. sepintas pembahasan tentang tugas dari mata kuliah dari UTS. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Bapak narasumber atas waktunya walaupun hanya sepintas. Dan di sini saya bisa menarik kesimpulan berpoligami boleh menurut hukum Islam. Yang penting syarat utamanya harus diketahui dulu atau izin dari istri tua. Ya. Yang kedua harus berani menghadapi perang dunia ketiga ya Pak ya. Betul. Dan yang ketiga harus seadil-adilnya, Iya. baik dari materi, dari pemberian kasih sayang, waktu dan lain sebagainya. Baiklah. Di sini saya akan tarik kesimpulan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki hukum dan syarat yang jelas. Suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu. Dan suami harus berlaku adil, seadil-adilnya. Dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan semua istrinya. Demikianlah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.